Yesus Kristus. Tuhan kita telah hidup membuktikan bahwa Dia Tuhan kita dan menyediakan tempat bagi kita. Itu sebabnya mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan. Saat ini mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Perbuatan-Mu begitu besar dan ajaib dalam hidup kami, sehingga kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami seluruh jemaat-Mu, membawa seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak pernah takut untuk menjalani hidup kami hari-hari ini, karena kami tahu ada Tuhan kami yang memberikan janji yang pasti atas hidup kami. Itu sebabnya terus kami bersuka cita, kami bersorak-sorai bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami sembah Engkau. Terimalah korban pujian kami ya Aba Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mulia, mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Engkau mulia, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau patut ditinggikan. Haleluya, Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu sungguh besar. Engkau Raja kami. Haleluya, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, segala pujian hormat hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Oh Jesus, Yesus, nama-Mu indah, nama-Mu indah. Setiap yang bernafas memuji-muji Engkau. Seluruh bumi Bapa mencari wajah-Mu dan menemukan kasih-Mu. Terima kasih, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau segala-galanya. Haleluya, haleluya. Ora labaya sane, ora labaya sane. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesuslah juru selamat kami, Yesuslah segala-galanya. Janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu, Yesus. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung ini di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyembuhkan, Amin. Tuhan Yesus memulihkan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama berkata amin. Shalom saudaraku, selamat pagi saya ucapkan dari tempat ini kepada saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, di mana saudara sedang menyaksikan siaran langsung melalui akun Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita membuka ayat firman Tuhan sebagai dasar pertemuan kita pada pagi hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah peristiwa 40 hari setelah ia bangkit dari kematian. Setelah itu barulah dia naik ke surga. Nah, sebelum dia terangkat ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sebuah pesan yang sangat penting kepada gerejanya, kepada kita, dan pesan itu berlaku sampai sekarang. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung-ujung, sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi. Nah, inilah pesan yang sangat penting, bahkan pesan ini seharusnya menjadi perhatian seluruh orang Kristen, seluruh gereja, yaitu tentang dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tadi itu sebelum. Dan saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sesudah meninggalkan pesan, sebelum dia naik ke surga dia memberikan pesan, dan pesan berikutnya yang ditinggalkan saudaraku, dikatakan saudaraku di dalam Kisah 1 ayat 9 sampai 12. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah ia mengatakan Kisah 1 ayat 8 tadi saudaraku, tentang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan, dikatakan terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga." Kemudian saudaraku di ayat berikut 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan pesan, dan setelah ia meninggalkan pesan itu, murid-murid kembali ke Yerusalem untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan yang pada waktu itu masih
Perjanjian Lama atau hukum Taurat, saudaraku. Saudaraku, Yesus naik ke surga sebenarnya ada ketidakpahaman dari murid-murid, saudaraku. Para murid-murid sebenarnya tidak menginginkan itu, tidak menduga bahwa karena murid-murid berpikiran bahwa Yesus Kristus ini adalah orang yang melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Tapi tiba-tiba Yesus naik ke surga. Kita bisa melihat, saudaraku, ketidakpahaman atau murid-murid yang belum memahami ini. Dari Kisah 1 ayat 6, Alkitab berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, orang Israel sebenarnya berharap Yesus membebaskan mereka atau memulihkan kerajaan Daud karena sejak masa mereka dikalahkan oleh kerajaan Babel, sehingga mereka punya kerinduan supaya kerajaan Israel itu bangkit. Saudara, apa yang dipikirkan oleh murid-murid, saudaraku, adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, yaitu kerajaan dunia. Sementara Yesus berpikiran tentang kerajaan surga. Yesus punya misi yang lain, saudaraku. Misinya adalah supaya semua murid-muridnya pergi memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Supaya semua orang yang belum percaya menjadi percaya, dan semua orang yang sakit disembuhkan, semua orang yang berbeban berat, semuanya ditolong oleh Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Injil Markus, Injil Lukas, kitab Kisah Para Rasul mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini dengan secara rinci, saya katakan, saudaraku. Misalnya, di Injil Markus pasal 16 ayat 19, Alkitab berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Yesus naik ke surga. Nah, sekarang yang kita mau tahu, mau kita lihat tentang nilai-nilai yang terpenting setiap kali kita beribadah, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu, ada hal-hal yang paling penting, paling esensi, saudaraku, yang harus menjadi pegangan hidup kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, yang pertama adalah kuasa kebangkitannya. Ini kita harus mengerti. Dia naik ke surga, lalu ada kuasa kebangkitannya, saudara. Kita bisa melihat dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ini penting sekali bagi kita orang Kristen supaya kita menyadari sungguh-sungguh ternyata dia naik ke surga. Dia memberikan kuasa daripada kebangkitannya itu. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus Kristus dan memberikan nama di atas segala nama. Saya membaca dalam tulisan Pendeta Benny Hinn, katanya bahwa nama apapun harus tunduk pada nama itu, termasuk nama-nama penyakit. Waktu saya membaca tulisan itu, saudaraku, hati saya berdebar-debar karena katanya kanker itu nama. Ya. Penyakit kanker itu nama, kanker paru, kanker banyak, saudaraku, ya, kanker liver, penyakit kanker, saudaraku. Dan
Di dalam nama itu, kanker itu harus tunduk katanya. Oh saudaraku, kalau kita